Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan perkuliahan metode seismik kali ini kita akan membahas mengenai jenis-jenis sumber seismik buatan, di mana biasanya penggunaan jenis-jenis sumber seismik buatan ini dipakai pada saat seismik untuk tujuan eksplorasi. Nah, mengapa kita perlu mempelajari sumber seismik buatan ini? Karena ada beberapa hal yang nanti perlu diperhatikan, baik dari segi kedalaman penetrasi ataupun dari segi resolusi. Jadi setiap sumber seismik mempunyai karakteristik mengenai seberapa dalam dia bisa menembus suatu lapisan batuan atau seberapa bagus dia bisa membedakan dua properti dari batuan yang berbeda atau kita sebut sebagai resolusi. Nah, jadi dengan menggunakan sumber seismik yang sesuai, maka kita bisa memproduksi sinyal yang cukup bagus untuk mendapatkan hasil atau gambaran bawah permukaan yang cukup jelas. Sumber seismik ini dibagi menjadi 3 hal. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas 3 jenis. Yang pertama adalah sumber seismik yang berupa impact atau impact ini pukulan gitu ya. Kemudian impulsif. Impulsif ini berarti ada satu impuls yang diberikan. Kemudian ada vibrator. Nah, vibrator ini berarti ada getarannya berlangsung selama beberapa waktu. Kemudian sumber seismik ini juga bisa dibedakan menjadi sumber seismik yang eksplosif, yaitu sumber seismik yang nanti berupa ledakan gitu ya. Kemudian ada juga sumber seismik yang berupa non eksplosif, jadi tidak menggunakan eksplosif, tidak memerlukan ledakan. Nah, secara teknik dan operasional, sumber seismik ini perlu memenuhi beberapa syarat. Secara teknik, sumber seismik harus bisa mengenerate sinyal yang bisa terukur gitu ya. Jadi sinyal tersebut harus mempunyai karakteristik rasio sinyal terhadap noise itu tinggi. Jadi noise-nya cukup rendah sehingga tidak mengganggu hasil perekaman. Kemudian karena pengambilan data seismik ini cukup memakan waktu yang memakan biaya yang besar, maka kita harus mendapatkan resolusi yang baik. Nah, resolusi nanti akan berhubungan dengan frekuensi, sehingga biasanya sumber seismik yang dipakai itu berupa sumber seismik yang durasinya cukup singkat. Nah, jadi bukan getaran yang sangat lama gitu ya. Perlu getaran yang cukup singkat agar frekuensinya tinggi, sehingga kalau frekuensinya tinggi resolusinya cukup bagus. Nah, tujuannya seperti itu. Kemudian sumber seismiknya diketahui bentuknya, shape-nya, apakah dia minimum phase atau yang lain. Kemudian teknik yang terakhir adalah secara teknik sumber seismik ini harus memenuhi kriteria bahwa dia minimal source generated noise, jadi sumber yang membangkitkan noise tapi nilainya minimum. Jadi ada nanti jenis-jenis sumber yang dengan memakai sumber tersebut kita malah membangkitkan noise-nya. Jadi noise ini akan muncul secara otomatis jika kita memakai source tersebut. Nah, jadi harusnya generated noise yang dihasilkan itu harus seminimal mungkin kalau bisa. Kalau bisa tidak ada, tapi itu akan memang sangat sulit sekali. Jadi diusahakan seminimal mungkin. Kemudian secara operasional ini berhubungan dengan beberapa hal, misalkan dia efisien digunakan. Efisien tuh maksudnya bisa dipakai secara repetisi, secara berulang kali. Jadi tidak sekali pakai terus kemudian tidak bisa diulangi gitu, tidak seperti itu, tapi dia harus bisa dipakai berulang kali. Atau di sini multiple shot. Nah, atau kalau dia bisa diulangi beberapa kali, dia juga harus bisa direpetisi secara cepat. Nah, jadi jangan sampai sumber seismiknya baru bisa diulangi sekitar 12 jam sekali. Nah, itu akan sangat memakan waktu. Kalau bisa secepat mungkin bisa direpetisi.
Kemudian repeatable pulse shape, jadi shape yang dikeluarkan itu bisa di repeat berkali-kali. Ini hampir sama dengan yang atas. Kemudian operasinya harus aman. Aman ini dalam artian aman untuk manusia yang mengoperasikan, aman untuk lingkungan, maupun aman untuk lingkungan gitu. Dengan maintenance yang sekecil mungkin. Kemudian kalau bisa dioperasikan oleh beberapa orang, sesedikit mungkin orang, karena ini berhubungan dengan cost ya. Nah, yang ke-8 dan ke-9 ini berhubungan dengan cost. Jadi kalau bisa semurah mungkin tapi hasilnya sebagus mungkin. Nah, tapi kan tidak mungkin ya seperti itu. Biasanya kalau orang Jawa bilang tuh onergo onerupo. Jadi kalau mahal ya itu sebanding dengan kualitas yang dihasilkan. Tapi sebagaimana keinginan dalam segi bisnis, kalau bisa usaha yang dikeluarkan itu sesedikit mungkin dan hasil hasil yang didapatkan sebanyak mungkin. Nah, tadi di depan kita sempat singgung mengenai resolusi dan kedalaman. Nah, apakah tidak bisa kita mempunyai sumber seismik yang memenuhi keduanya? Jadi kalau di sini dijelaskan bahwa akan selalu ada apa ya, trade off. Jadi pertukaran tuh antara penetrasi dengan resolusi. Mana yang perlu kita pakai? Nggak bisa dua-duanya. Kalau penetrasinya bagus, berarti resolusinya jelek. Kalau penetrasinya jelek, resolusinya bagus. Nah, penetrasi yang bagus ini berarti kedalamannya sangat dalam sekali. Nah, biasanya berhubungan dengan sumber gelombang yang dibangkitkan itu berupa low frekuensi. Jadi kalau kita punya gelombang low frekuensi, maka gelombang tersebut akan berpenetrasi semakin dalam. Cuma dia tidak bisa membedakan lapisan dengan cukup baik. Nah, sebaliknya, kalau kita menggunakan gelombang yang higher frekuensi, yang frekuensinya tinggi, maka dia hanya bisa menembus permukaan-permukaan yang sifatnya shallow, yang dangkal. Karena gelombang frekuensi tinggi ini mudah teratenuasi, mudah terlemahkan. Kemudian, walaupun dangkal, keuntungannya kalau kita menggunakan high resolusi adalah kita bisa mendapatkan kalau kita menggunakan high frekuensi, kita bisa mendapatkan high resolusi. Nah, jadi kalau saya ulangi, jadi ini low frekuensi, maka dia akan deep penetration. Nah, tapi ini advantage-nya, tapi dia akan low resolusi. Nah, ini disadvantage-nya. Sebaliknya seperti itu. Kalau kita lihat pada gambar ini adalah beberapa jenis penetrasi, hubungan antara penetrasi dan frekuensi dari suatu sumber. Yang sumber yang dipakai ini adalah Uniboom dan Sparker. Keduanya adalah biasanya dipakai pada seismik yang di marine, terutama Sparker ini. Kalau kita lihat yang sumbu S adalah frekuensi. Kalau kita lihat saat frekuensi tinggi, misalkan pada 230 Uniboom ini ya, ini frekuensinya bisa mencapai mungkin sekitar 15 kHz. Tapi penetrasinya tidak lebih dari ini di sini. Nah, tidak lebih dari 20 cm mungkin. Oh, sorry. Ini penetrasinya di sini. Nah, mungkin tidak lebih dari 40 meter. Nah, bagaimana kalau kita ingin dapatkan penetrasi yang lebih dalam? Kalau kita mau menembus penetrasi 1 kilo misalkan, kita bisa pakai 8 kJ spark array, tapi frekuensinya rendah. Nah, resolusinya juga rendah. Jadi resolusi itu kemampuan membedakan lapisan. Jadi lapisan-lapisan yang kurang dari 5 meter ketebalannya, maka dia tidak bisa tercitrakan dengan baik. Bisa tapi tidak dengan baik sekali gitu ya. Nah, jadi dari grafik ini kita tahu bahwa mana yang harus kita korbankan, apakah resolusi ataukah penetrasi. Tergantung dari targetnya nanti. Baik, setelah kita tahu bagaimana variasi antara penetrasi dan resolusi, sekarang di tabel ini kita mencoba merangkum gitu, apa saja sumber seismik yang ada, yang bisa dipakai di darat, online maupun on water, maupun di laut. Nah, yang impact ini jenisnya ada 3, sledgehammer,
sledgehammer itu ya hammer biasa, palu gitu ya. Kemudian drop weight, kemudian accelerated weight. Jadi ini nanti akan kita bahas satu persatu. Kemudian untuk impulsif ini berarti mungkin satu impuls gitu. Nah, sinyalnya bentuknya seperti ini harapannya. Ada dinamit, kemudian kita juga bisa menggunakan air gun. Ada kalau berupa detonating cord ada gas gun, kemudian ada shotgun, ada borehole sparker, ada steam gun. Kemudian untuk vibroseis ini ada vibroseis, ada vibrator plate, ada relief wave generator. Nah, nanti beberapa contoh sumber akan saya jelaskan dan beberapa yang lain mungkin tidak akan saya jelaskan sangat detail gitu. Baik, kita masuk yang jenis pertama yaitu impact device. Nah, impact device ini sinyal yang dibangkitkan adalah dihasilkan dari pukulan atau impact atau suatu benturan gitu. Biasanya bisa dipakai, salah satunya adalah sledgehammer. Jadi palu yang berukuran besar gitu ya. Kemudian dijatuhkan dari ketinggian 4 meter ke dalam suatu plat besi yang diletakkan di atas tanah. Nah, ada keuntungan dan kerugiannya. Kita bahas keuntungan dulu ya. Keuntungan dulu. Yang warna hijau ini adalah keuntungan, advantage. Nah, advantage-nya apa? Murah jelas, karena kita nggak butuh alat yang macam-macam. Yang jelas kita punya hammer, kita punya plat besi gitu ya. Maka dia akan bisa dijadikan sebagai sumber getaran. Nanti kalau kalian praktikum metode seismik atau kalian melihat alat seismik refraksi, lab geofisika UB punya seperti ini. Kemudian minimal environmental damage, jelas karena tidak ada kerusakan. Paling kerusakannya kalau dipakai di rumputnya layu-layu gitu ya, karena bekas dari pukulan tadi. Extremely easy to use, sangat mudah dipakai. Kemudian provide sufficient energy for spread up to refraction. Nah, jadi energinya cukup tapi tidak terlalu bentangannya tidak terlalu panjang gitu ya. Terutama misalkan untuk line yang panjangnya hanya 200 meter, kedalaman targetnya adalah 30 meter, ini sledgehammer ini cukup bagus dipakai. Nah, apa kekurangannya? Apa kelemahannya? Nah, kelemahannya adalah karena ini berupa pukulan, maka kekuatan dari sumber seismiknya itu bergantung pada yang mengoperasikan, pada yang mukul. Kalau yang memukul ini orangnya kecil, kerempeng, kekuatannya nggak besar, maka energi seismik yang dijalarkan juga tidak terlalu besar. Kalau yang memukul ini kuat pukulannya, maka energi seismiknya juga besar gitu ya. Nah, kemudian kadang-kadang kalau kita memukul sledgehammer ini, misalkan ini palunya gitu ya. Nah, kalau kita pukul plat besinya ini mendal gitu ya, bouncing. Nah, pendalan si plat besinya ini biasanya memproduksi sumber lagi. Jadi sebenarnya sumber yang kita inginkan itu kan sekali tang gitu ya, sekali dari si hammer ini memukul si plat tadi, itu sumber yang ingin kita keluarkan. Tapi bouncingnya dari si plat ini ternyata dia juga bisa memproduksi suatu sinyal di belakang dari sumber utama tadi. Kekurangannya itu. Tapi bagaimanapun juga tadi kalau kita hanya butuh seismik refraksi dengan bentangan yang kecil, targetnya tidak terlalu dalam, kita bisa pakai ini. Kemudian karena si alat yang sebelumnya, sledgehammer tadi, butuh energi ya berarti ya, butuh energi yang besar untuk mengoperasikannya, maka mari kita coba kita jatuhkan saja nih. Nah, jatuhkan saja kalau berdasarkan konsep fisika kan, kalau kita jatuhkan benda dari ketinggian tertentu kan impactnya akan besar ya, karena berbanding lurus terhadap percepatan gitu ya. Nah, ini ada drop weight device.
Jadi ada truk gitu ya, ada truk yang belakangnya ini ada apa namanya, eh, ada ini di sini ini ada alatnya gitu ya untuk menjatuhkan si eh, beban tadi dari suatu eh, electromagnetic tube. Jadi dia di bolanya digantung di sini berdasarkan apa namanya pada plat yang dialiri listrik sehingga bersifat magnet. Kemudian listriknya diputus, maka beban tadi akan jatuh. Wow, gitu kan. Akan jatuh. Nah, berarti kan akan menimbulkan sumber listrik. Nah, ini biasanya kalau truk seperti ini dia bisa menjatuhkan 3 ton beban dengan ketinggian 4 meter. Nah, berarti kita butuh truk yang belakangnya itu atau instalasinya itu tingginya 4 meter. Nah, tentu saja agak tidak ringkas gitu ya. Karena kalau kita mau mungkin lebih besar lagi, nah ini berarti harus ditinggikan nih. Bagaimana berarti untuk mengatasi itu? Maka ada yang disebut dengan AWD, accelerated. Jadi dropnya tadi dipercepat dulu. Jadi dia tidak mengandalkan percepatan gravitasi dia, tapi memang dipercepat gitu ya. Sama prinsipnya seperti tadi, tapi dia bisa mengurangi ketinggian dari panjang tube tadi. Jadi panjang pipa yang dipakai untuk apa namanya untuk jalannya si massa turun tadi, dikurangi bisa sampai 61 meter. 61 cm. Cukup kecil kan. Nah, kita lihat di sini tuh. Ini dibandingkan yang 4 meter tadi kan jauh lebih ringkas gitu ya. Nah, kemudian dia bisa diulangi beberapa kali. Ini kelebihannya AWD tadi. Jadi sebenarnya sama antara sledgehammer, kemudian apa tadi yang kedua drop weight, sama AWD ini accelerated drop weight. Pada dasarnya dia memukul tanah gitu ya. Tapi yang membedakan adalah bagaimana kita memvariasikan kekuatan pukulan terhadap tanah. Kalau yang pertama hanya menggunakan yang pertama sledgehammer tadi bergantung pada orangnya, kemudian yang kedua ini drop weight tadi bergantung pada ketinggiannya. Nah, yang ini bisa kita variasikan bergantung pada akselerasi yang dipakai. Kemudian sumber-sumber yang selanjutnya adalah eksplosif. Mungkin yang sebelumnya bisa kita kategorikan sebagai non eksplosif gitu ya, bukan ledakan ya, impuls. Nah, yang eksplosif ini impuls juga, tapi dia menimbulkan ledakan. Biasanya yang dipakai adalah dinamit atau gelignite. Gelignite ini disebut juga sebagai amonium nitrat, yang mana bisa dipicu pada temperatur yang tinggi. Nah, berarti dia meledakkan sesuatu ya. Seperti gampangnya kalau kita punya mercon terus dipendem gitu ya. Kita punya mercon dipendem, maka dia akan mengeluarkan gelombang, kemudian gelombang tadi akan menjalar ke dalam tanah. Nah, pada beberapa kasus gelignite ini ternyata juga menimbulkan masalah untuk orang yang membawanya. Jadi gelignite ini tidak bisa dibawa sembarangan orang karena kadang-kadang kontak dengan kulit dia akan menimbulkan gatal-gatal gitu ya. Jadi amonium nitrat ini merupakan bahan yang perlu diperhatikan cara pembawanya. Juga karena dinamit ini tidak diperjualbelikan bebas, maka explosive source ini memang biasanya dipakai untuk perusahaan-perusahaan yang tujuannya untuk eksplorasi dalam gitu ya. Tidak bisa dipakai untuk tujuan pendidikan misalkan. Jadi kok jarang sekali kalau misalkan suatu universitas atau lembaga pendidikan itu punya sumber eksplosif yang berupa dinamit untuk sumber seismik.